Jadi nge-gym pakai pakaian yang syar'i dipermasalahkan, sementara pengajian yang isinya orang-orang yang ya pakaiannya mini malah nggak dipermasalahkan. Dalam video tampak beberapa orang wanita yang memakai legging ketat berjoget lenggak-lenggok di depan banner besar bertuliskan pengajian umum. Gym halal ini viral. Para wanita yang berolahraga pakai burko picu reaksi beragam para netizen. Sebenarnya nggak ada salahnya sih ya ini ya, nggak ada salahnya. Ya salahnya ya hanya ini di video kemudian disebarkan. Ya. Kalau mereka nge-gym kemudian tetap pakai burko, pakai cadar, itu nggak ada masalah. Barangkali kan mereka ini kan nyewa tempat, ya, nyewa tempat gym, dan bisa jadi pengelolanya kan laki-laki, ya. Kalau sampai mereka buka burko, buka cadar, ya menurut mereka mungkin itu hal yang dilarang. Mereka memilih pendapat seperti madhab Syafi'i bahwa pakai cadar menutup muka itu hukumnya wajib. Indonesia itu ulama itu prakteknya itu intikal madhab tapi tetap muni Syafi'iyah. Nah cara madhab Syafi'i wajah wong wedok itu aurat kharijah sholat. Jadi wong wedok itu nak sholat itu wajahnya gak aurat. Tapi di luar sholat aurat. Sehingga seharusnya semua kiai Indonesia ya cadaran. Mereka madhab itu apa? Syafi'i. Tapi prakteknya semua ulama Indonesia itu madhabnya Hanafi. Jadi bojone, putri-putrine, santrine udah biasa jilbaban biasa wajahnya gitu. Dan itu nganggo madhab Hanafi. Barangkali mereka mengambil pendapat Imam Syafi'i, wajah aurat di luar sholat. Jadi mereka nge-gym ya pakai cadar ya supaya aman mereka kan. Jadi kalau pengurus gymnya, pengelolanya itu masuk sewaktu-waktu, mereka aman, nggak bingung, nggak ada masalah sebenarnya ini, nggak ada masalah. Ya cuma yang jadi masalah ya cuma divideokan kemudian disebarkan, cuma itu tok ya, nggak ada masalah yang lain ya. Coba kita baca komentar-komentarnya ya. Gimana baunya ruang gymnya? Lah kok mikirin baunya? Sudah izin belum ke mereka untuk divideokan dan diupload? Nah ini masalahnya ini. Ya, ini yang memvideokan ya bisa jadi mereka-mereka juga, ya bisa jadi ya yang punya tempat gym ya. Ini nggak ngerti ini. Salahnya di mana? Kita yang jauh dari agama, ya. Mereka hanya menjalankan sunnah dan tidak merugikan siapapun, bener ya. Yang salah kenapa harus diupload sih? Ya, aku merindukan 2010 di mana kita semuanya nggak pada haus validasi, bener. Kayak lagi latihan Ninja Warrior. Ini orangnya profilnya saja telanjang, ya, nggak pakai pakaian mini ya. Aman saja, ini hal positif ya. Rata-rata komentarnya lebih menormalisasi yang pakaian ketat-ketat gitu ya, lawak ya. Geng para ninja. Yang jadi masalah kenapa pakai direkam dan diupload ke sosmed ya, bener sih ya. Sebenarnya yang jadi masalah ya cuma itu sih, kenapa direkam kemudian diupload di sosmed. Seandainya nggak direkam, nggak diupload di sosmed, ya itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali ya. Kalau dikatakan ninja ya itu hal biasa lah, terserah mereka lah ya. Kalau yang bercadar disebut seperti ninja lah, terus kalau yang nggak pakai jilbab seperti apa? Seperti apa mau disebut seperti binatang ya, seperti babi misal, seperti anjing kan nggak mau ya. Yang seperti ini nggak perlu dipermasalahkan. Seharusnya yang perlu dipermasalahkan itu ya pengajian-pengajian yang nggak pakai
yang nggak pakai penutup aurat. Kan ada itu pengajian-pengajian umum, tapi yang ditampilkan ya perempuan yang joget nggak nutup aurat. Viral di media sosial sebuah acara pengajian umum yang dinilai nyeleneh dan menyimpang dari konsep awalnya. Dalam video tampak beberapa orang wanita yang memakai legging ketat berjoget lenggak-lenggok di depan banner besar bertuliskan pengajian umum. Tampak juga para bocil-bocil yang menonton aksi joget seronok tersebut seolah aksi yang dipertontonkan adalah sesuatu yang wajar di acara pengajian dan di depan anak-anak. Ramai netizen yang tidak habis pikir dengan konsep pengajian umum tersebut dan mempertanyakan apa yang ada di otak panitia penyelenggara. Nah, yang seperti itu yang sebenarnya perlu dipermasalahkan. Mereka mengatakan itu pengajian umum, ya, majelis taklim, ya di majelis taklim tapi menampilkan wanita-wanita yang nggak nutup aurat, ya dengan alasan apapun, dengan alasan apa itu, ya ada pakaian adat mungkin ya. Islam itu nggak peduli apa itu adat atau bukan. Kalau bertentangan dengan syariat Islam ya sudah tinggal. Ya, meskipun itu adat budaya, kalau bertentangan dengan Islam tinggal adat budaya. Ya, kita dahulukan Islam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri." Ya, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan ya, kalau bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, hartamu, ya, perniagaanmu, perdaganganmu yang kamu khawatir akan kerugiannya, rumah-rumah tempat tinggal kalian yang kalian sukai itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka ya tunggu saja keputusan Allah dan Rasulnya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Bahkan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak akan sempurna keimanan seseorang sampai orang tersebut menjadikan aku lebih dia cintai ya daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada seluruh manusia. Ya. Jadi kalau kita dihadapkan dengan kecintaan terhadap adat budaya atau mengikuti syariat Allah dan Rasulnya, ya kita ikut syariat Allah dan Rasulnya. Ya. Tidak ada alasan untuk memilih yang lain. Ya, wajib kita memilih syariat Islam. Ya. Jadi nge-gym pakai pakaian yang syar'i dipermasalahkan, sementara pengajian yang isinya orang-orang yang ya pakaiannya mini malah nggak dipermasalahkan, malah dinormalisasi. Coba. Selamat berpikir.